Ya, selamat malam sahabat Ciko. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang kopi. Kopi asli Manggarai Timur. Malam ini kita sudah bersama Pak Amadus. Beliau ini adalah salah satu orang muda yang saat ini berkecimpung dengan usaha kecil. Mereka punya kopi tuk. Kopi tuk atau kopi tumbuk ini diolah secara tradisional. Nah, ini. Kemudian juga ada Ibu Lina dari Dinas Perindak Provinsi NTT, dan juga ada Pak Yergo. Selamat malam. Pak Yergo ini adalah salah satu generasi milenial yang aktif ya bicara soal masalah-masalah sosial dan juga pariwisata. Jadi terkait produk kopi tuk ini memang dikelola oleh masyarakat kecil ini. Kelompok ini berjumlah 14 orang. Diawali dari 9 orang di tahun 2018, dibentuk pada 25 Agustus tahun 2018. Singkat cerita, mereka ini berawal dari 9, kemudian mengumpulkan modal awal dari perorangan itu sebesar 100.000 per orang, dan sehingga total dari 9 orang itu menjadi 900.000. Kemudian dalam anggota itu mereka punya kreativitas, ibu-ibu. Mereka punya kreativitas di bidang tenun, kemudian anyaman tikar, kemudian tempat-tempat untuk menyimpan kopi. Kemudian dari tenunnya mereka menenun kain, selendang, topi. Sehingga di tahun 2021 ini laporan pengurus kelompok di bulan April, dari 900 di tahun 2018 itu, di bulan April kemarin sudah 37 juta. Di awal Mei, kami dengan anggota kelompok tersebut bersepakat untuk memunculkan atau membuat inovasi baru, memanfaatkan potensi yang ada di desa Colo. Kebetulan Colo Raya itu wilayah penghasil kopi, dan itu penghasil kopi berkualitas. Sehingga karena itu memanfaatkan potensi itu, sehingga kami membuat inovasi baru bagaimana kita membuat satu produk yang memanfaatkan potensi yang ada, kopi. Sehingga inovasi yang muncul itu bagaimana kalau kita mengolah kopi ini secara tradisional. Dari segi kualitas, kopi pengolahan tradisional ini dia jauh lebih baik sebenarnya. Kemudian dari peralatan, berdasarkan cerita dari orang tua bahwa peralatan yang digunakan seperti lesung itu bukan kayu sembarangan. Jadi itu kayu-kayu pilihan yang notabene kayu-kayu itu punya khasiat tersendiri untuk pengobatan. Misalnya pengobatan diare ada itu kayu lesung. Jadi kira-kira apa tantangan khusus untuk kopi tuk ini? Tantangan yang terbesar memang yang pemasaran itu yang cukup susah, tapi puji Tuhan selama beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir setelah kita resmikan secara sederhana, banyak yang menawarkan diri untuk membantu kita pemasaran. Terkait izinan, memang saya sedang berusaha untuk mendekati pihak-pihak terkait untuk bisa bekerja sama membantu kelompok ini bisa menyelesaikan semua izinan itu. Dan malam ini sudah ada ibu dari Perindak Provinsi ya. Proses saya terima kasih sekali dengan teman-teman dari Ciko yang saya tidak pernah berpikir saya bisa ketemu dengan ibu dari Perindak. Sekali semoga ya, ini jalan yang memang dibuka untuk bisa menyelesaikan semua ini. Intinya kita bekerja untuk orang-orang kecil, memang tugas kita bekerja sosial. Kita sebagai pekerja sosial ya harapannya ibu yang mempunyai wewenang untuk mengurus segala sesuatunya bisa membantu kami. Oke, lanjut ke Pak Yergo. Seperti apa pandangan Pak Yergo terhadap misalnya kerja-kerja kelompok-kelompok kreativitas di desa-desa? Menurut saya ada sebuah kecenderungan kalau kita bicara untuk skop desa dulu, karena kebetulan saya sering melakukan beberapa riset dan observasi khusus ke desa untuk memantau lebih fokus kepada sumber daya yang ada di desa. Nah,
ada kecenderungan di desa itu bahwa akses informasi yang seharusnya itu diperoleh oleh masyarakat di desa itu bagi saya sama itu sangat terbatas akses informasi di berbagai hal, kayak misalkan teknologi ataupun pengolahan kreativitas dan sebagainya, sumber daya yang mereka miliki itu akses untuk mereka mengetahui bahwa ini sebetulnya kita tidak cukup sampai di sini saja. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita peroleh. Nah, itu yang sampai menurut saya sangat tertutup di desa. Nah, itu maka kemudian menurut saya kenapa, mohon maaf, kecenderungan seperti itu yang membuat kadang desa juga bergerak lambat pembangunannya kan, terutama untuk bidang sumber daya manusia. Nah, Ma'anus ini mencoba melahirkan suatu perspektif baru tentang ruang-ruang perjumpaan di desa itu mesti ada sebetulnya. Ruang-ruang perjumpaan yang memungkinkan masyarakat di desa itu memiliki akses informasi ke berbagai hal. Contoh praktisnya saat ini mengenai kopi, produksi, manajemen segala macam, mungkin sebelumnya kan masih terbatas kan akses informasi itu. Tapi dengan launching kemarin itu, kegiatan launching kemarin, begitu banyak pihak yang dilibatkan dari teman-teman jurnalis dan sebagainya, akhirnya membantu pengembangan ini menjadi lebih keren lah kalau menurut saya kemarin itu. Membawa mereka untuk lebih mengenal akses informasi yang bersifat baru, itu sangat penting dan itu dimungkinkan kalau ada kerja-kerja kreatif seperti ini menurut saya untuk sementara mungkin. Lalu siapa yang bertanggung jawab supaya akses informasi itu bisa sampai ke desa? Ya, kalau pengamatan saya selama ini sebetulnya harapan kita untuk pemerintah desa yang pertama. Bagi saya pemerintah desa adalah salah satu aktor yang mestinya memainkan peran ini. Mesti proaktif. Yang kedua, kita memang juga mengharapkan adanya gerakan-gerakan inisiatif, kerja-kerja kreatif dari teman-teman generasi milenial, terutama yang betul-betul ada di desa itu sendiri, gitu. Karena mereka yang paling tahu bagaimana potensi, tantangan, sumber daya yang mereka miliki hari-hari ini. Oke, baik, kita ke Ibu Lina. Saya di sini berbicara atas nama pemerintah, tapi lebih substansifnya ke dinas perindustrian. Nah, dinas perindustrian itu tupoksinya itu hanya di produksi yang sudah keluar dari tanam ya, artinya tanam petik. Itu sudah urusannya teman-teman di pertanian. Karena saya tidak bisa masuk ke ranah situ, mereka lebih paham di bagian penanaman sampai dengan panen. Kalau kami di perindustrian itu lebih dari ke produksinya, mulai dari produksi sampai pengemasan dan penjualan. Nah itu kalau kami di situ ranahnya kami. Nah untuk kalau kita bicara masalah kopi ini, saya terus terang saja agak sedikit miris ya, karena kopi ini untuk dia punya izin yang paling penting itu adalah halal. Nah, nilai jual kita akan bertambah atau diminati oleh konsumen kita apabila ada halal, label halalnya di depan kita punya produk kemasan kita, sehingga orang tuh menjadi tidak ragu untuk memilih produk kita. Nah, sekarang anak-anak muda ini kita nih maunya kemana nih? Apakah hanya maunya di dalam Manggarai Timur saja, atau dia mau produknya dia bisa keluar ke pangsa pasar di luar sana sudah saja, masuk ke toko saja, karena sudah itu minimal harus ada PIRT atau halal, PIRT dan halal. Karena tidak mungkin sebuah toko menjual satu produk yang tanpa legalitas, karena pasti tokonya akan ditegur dan produknya akan ditarik dari peredaran. Karena apa? Konsumen akan dilindungi. Ingat kita ada undang-undang perlindungan konsumen di dalam situ. Selain kita berproduksi, tetapi kita dikawal juga nih oleh undang-undang perlindungan konsumen. Di mana hak-hak konsumen itu harus kita jaga juga. Karena mereka berhak itu mendapat informasi tentang produk kita. Jadi dari pemerintah terus terang kita berupaya untuk melegalitaskan dulu. Legalitas dulu ini produk.
Sehingga kita mencoba mengambil langkah-langkah, mulai melegalitaskan dulu produknya, kita penuhi dulu misalnya produk ini halalnya, PIRT-nya, ataukah kalau kopi ini kan bisa larinya ke Balai POM. Kalau memang ini kami melihat kelompok ini nih besar nih, dia punya konteks ke depan akan menjadi kumpulan anak-anak milenial yang begitu banyak, kami akan bantu alat, tetapi betul-betul ada prospeknya ke depan. Sehingga kami akan mengikuti terus nih perkembangan usaha ini seperti apa. Bahkan manajemennya kita akan pastikan ada yang namanya kumpulan anak-anak muda. Begitu mengatur manajemennya sudah oke nih di dia punya produksi, tapi manajemennya amburadul. Nah itu juga kita kawal supaya apa? Manajemennya itu juga bagus. Pergerakan kelompok ini akan maju ke depan, tetapi tidak mundur. Pendampingan baik dari pembinaan, pengawasan, bahkan kita akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan unit usaha. Harapan-harapannya bahwa kelompok-kelompok milenial, orang-orang muda juga harus bisa berinovasi. Kemudian dari Pak Irgo tadi bahwa kendala utama kita saat ini khusus untuk masyarakat di desa itu akses informasi. Terus dari Ibu tadi bahwa pemerintah pasti selalu siap khusus untuk proses legalisasi produk-produk industri kecil, termasuk salah satunya adalah kopi itu. Saya pikir perjumpaan kita kali ini sampai di sini dan selamat malam. Salam Ciko. Salam Ciko.